Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-16 dari kitab Jihad, yaitu bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nurafu, kami tidak diwarisi, yakni Rasul itu tidak diwarisi. Ma tarakna fa huwa shadaqah, yang kami tinggalkan dia adalah shadaqah. Baik, kita lihat hadisnya 1148. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aradna ayyab'athna Utsman ila Abi Bakr, mereka ingin mengutus Utsman, yakni Utsman bin Affan, ke tempat Abu Bakar, yas'alnahu mirathahum, untuk menanyakan kepada Abu Bakar tentang warisan mereka. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah katakan, alaisa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la nurathu, kami tidak diwarisi, ma tarakna shadaqah, yang kami tinggalkan itu adalah shadaqah. Baik, lebih jelas lagi hadis berikutnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah radhiyallahu anha bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsalat ila Abi Bakr, dia kirim utusan kepada Abu Bakar, tas'aluhu mirathaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk minta kepadanya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma afa Allahu alaihi bil Madinah wa Fadak wa ma baqiya min khumusi Khaybar, yaitu ingin meminta warisan di antara harta yang diberikan oleh Allah kepada Nabi yang ada di Madinah, maksudnya Faid. Nah, ini yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Jadi harta yang diperoleh bukan karena perang, yaitu karena musuh takut dan meninggalkan negerinya, perkampungannya, semuanya itu adalah sebagaimana yang ada dalam surah Al-Anfal, yaitu yang ada dalam surah Al-Hasyr yang sudah kita bahas pada kajian yang lalu, yaitu milik Allah dan Rasul dan seterusnya. Nah, harta faid yang di zaman Rasul itu oleh Rasul sudah disalurkan sebagaimana semestinya. Jadi istri-istri Rasul faid dari Bani Nadir itu diserahkan sebagian oleh Rasul, diberikan kepada istri-istrinya. Bahkan mereka dikasih stok pangan sampai 1 tahun. Kemudian kerabat-kerabat Nabi juga sudah dikasih. Nah, sekarang sisanya saya kan milik Allah dan Rasul, masih ada sampai Rasul wafat juga masih ada. Kemudian
Kalau rampasan perang itu diambil yang khumus. Kalau fai, kalau ghanimah diambil khumus. Khumus itu lillahi wa rasul wa lidil qurba dan seterusnya yang ada dalam surah Al-Anfal. Nah, kalau fai ya lillahi wa rasul dan seterusnya. Nah, kalau apa? Ghanimah itu fa'anna lillahi khumus, fa'anna lillahi khumus wa lidil rasul dan seterusnya. Diambil khumus dulu. Khumus itu milik Allah, Rasul, kerabat dan ahli bait Rasul, lalu miskin, yatim dan seterusnya. Baik dia. Nah, ini ada khumus dari Khaybar. Kalau dari Khaybar itu ghanimah, rampasan perang. Nah, yang dulu di Bapak sudah pernah kita kaji bahwa Rasul pernah melarang keledai negeri di Khaybar. Kenapa dilarang? Karena waktu itu keledai itu ghanimah, keledai negeri itu sebagai rampasan perang dan belum diambil yang khumus, maka nggak boleh dipotong oleh Rasul. Baik, kita lanjutkan. Faqala Abu Bakr. Abu Bakar katakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurah. Kami tidak diwarisi. Ma tarakna shadaqatun. Yang kami tinggalkan adalah sedekah. Innama ya'kulu al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min hadzal mal. Warga Muhammad hanya makan dari harta ini. Seperti itu Allah. Jadi bukankah Nabi dulu pernah katakan itu bahwa kami tidak diwarisi. Peninggalan kami sedekah. Warga Muhammad boleh makan dari harta semacam ini, yakni dari ghanimah atau dari fai. Kalau zakat kan nggak boleh. Kalau sedekah nggak boleh, yang dibolehkan hanya fai dan ghanimah. Wa itu Allah. Dan aku yang Bakar katakan demi Allah, la ughayyiru syai'an min shadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak merubah sedikit pun dari sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an halihha allati kana 'alaiha fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak merubahnya, tidak merubah dari sedekah Rasulullah SAW sedikit pun dari keadaannya ketika ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal 'amalan fiha. Saya akan perlakukan harta itu bima 'amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperlakukan oleh Rasulullah SAW terhadapnya. Jadi akan diapakan ini peninggalan Rasulullah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fa'aba Abu Bakr ayyadfa'a ila Fatimah minha syai'an. Abu Bakar tidak mau menyerahkan kepada Fatimah sedikit pun. Dan fawajadat Fatimah ala Abi Bakr. Fatimah pun marah terhadap Abu Bakar. Fahajaratu falam tukallimu. Maka dia meninggalkan atau mendiamkannya saat dia tidak mau bicara dengan Abu Bakar hatta tuwfiya, hingga dia wafat. Imamah dengan Abu Bakar. Wa asyad ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata ashhur. Sepeninggal Nabi dia hidup selama 6 bulan. Falamma tuwfiya, ketika Fatimah wafat, dafana zawjuha Aliun, yang memakamkannya suaminya itu Ali, lailan di malam hari. Jadi dulu perselisihannya sama begitu ya, Pak. Meninggal Fatimah, Abu Bakar nggak dikasih tahu. Jadi sholatnya dikubur di malam hari. Walam yu'tin biha Abu Bakar, dan dia tidak memberitahukan kepada Abu Bakar. Wassallallahu alaihi, dan dia mensolatkannya. Nah, saya lanjutkan. Wa kana li Ali minan nasi wajhun hayat Fatimah. Ali itu punya pengaruh di tengah-tengah manusia pada masa hidupnya Fatimah. Jadi Ali punya pengaruh di mata manusia waktu itu
ketika Fatimah wafat, Ali mendapatkan manusia beda, beda dengan sebelumnya. Tadinya manusia simpati dan sudah ke Ali, kok jadi tidak. Wa ka'aba faltamasa musalahat Abi Bakrin wa mubaya'ah. Dia pun berusaha untuk berdamai dengan Abu Bakar dan berbaiat kepadanya. Jadi waktu Abu Bakar dibaiat oleh umat Islam, itu Ali nggak langsung membaiat. Jadi agak lama sampai sepeninggal Fatimah baru Ali berbaiat dengan Abu Bakar. Dan walam yakun yubayyi'u tilkal asyhur, dan dia tidak membaiat Abu Bakar di bulan-bulan itu. Fa arsala ila Abi Bakrin anitina. Dan Ali kirim pesan kepada Abu Bakar, anitina, datanglah kepada kami. Wala yatina ahadun ma'ak. Tapi sendiri, jangan ada seorang pun yang datang bersama dengan engkau. Jadi Abu Bakar suruh datang, tapi sendiri. Nah, kata Aisyah, karahiyatan li mahdhari Umar. Karena Aisyah nggak suka, apa karena Ali nggak suka kehadiran Umar. Masuk sendiri. Kenapa? Ya, Umar kan tegas soalnya. Suruh datang tapi sendiri. Faqala Umar. Lalu Umar katakan, la wallah la tadkhulu alaihim wahdan. Demi Allah, jangan engkau tidak masuk ke tempat mereka sendiri. Faqala Abu Bakar, lalu Abu Bakar katakan, wa ma'asaita ayyafa'u bi. Apa perkiraanmu yang mereka lakukan terhadapmu? Wallahi la atiyannahum, Allah apa akan datang kepada mereka. Masa kamu kira mau ngapain? Enggak apa-apa, saya akan datang kepada mereka. Fadakhala alaihim Abu Bakr fatasyahada Aliyun faqala. Abu Bakar masuk. Kemudian Ali tasyahud dan memuji diri Allah, kemudian mengatakan, inna qad arafna fadlaka wa ma'ataka Allah. Inna qad arafna, kami tahu, kami mengakui keutamaan dan apa yang Allah berikan kepada engkau. Walam nanfas 'alaika khairan saqahu Allah ilaih. Kami tidak ngiri terhadap engkau atas kebaikan yang Allah berikan kepada engkau. Enggak kami ngiri, tidak. Walakinnaka istabda'ta 'alaina bil amal. Tapi engkau maksudnya tidak bermusyawarah dengan kami dalam urusan itu, yakni urusan khilafah. Jadi kenapa engkau tidak bermusyawarah kepada kami dengan kami? Wa kunna nara li qarabatina min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasiban. Kata Ali, kami berpendapat bahwa hubungan kekerabatan kami dengan Rasulullah SAW itu ada bagiannya. Maksudnya kenapa kok nggak diajak bicara tentang kekhalifahan itu? Hatta fadat aina Abi Bakrin, hingga kedua mata Abu Bakar mencucurkan air mata. Falamma takallama Abu Bakrin qala, ketika Abu Bakar bicara, dia katakan, wallahi nafsi biyadihi. Kata Abu Bakar, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila min qarabati. Demi Allah, kerabat Rasul itu lebih saya cintai daripada saya menjalin silaturahmi dengan keluarga sendiri. Jadi sama juga Umar waktu Abbas jadi tawanan perang di perang Badar, didatangi masuk Islam lah. Demi Allah saya lebih suka engkau masuk Islam dibanding dengan keluarga sendiri. Kenapa? Karena Rasul mengharap supaya Abbas masuk Islam. Itulah para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kerabat Rasul lebih dicintai daripada kerabatnya sendiri. Wa ammal ladzi syajara baini wa bainahum min hadhihi al-amwal. Adapun perselisihan yang terjadi antara aku dan kamu tentang harta ini, falam adu fihi anil khair. Jadi dijelaskan oleh Abu Bakar, saya tidak mengabaikan kebaikan tentang hartamu itu.
Maksudnya enggak, saya nggak berbuat buruk, yang saya lakukan ini benar. Dan walam atruk amran ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u fiha. Saya tidak meninggalkan satu urusan pun yang saya lihat Rasulullah SAW memperlakukan atau berbuat terhadap harta itu illa sana'u, melainkan aku lakukan. Maksudnya pokoknya dulu Rasul pernah apakan harta itu peninggalan Rasul, sama saya lakukan. Jadi tidak saya tinggalkan satu pun yang pernah dilakukan oleh Rasul terhadap harta tadi. Faqala Ali dari Bakar. Nah, baru sadar tuh Ali. Ya biasa orang kadang salah paham dikit-dikit gitu ya. Cuma kalau sahabat gampang ya, itu sudah clear, ya sudah selesai. Kalau kita udah clear masih tergompol di sini, nggak hilang-hilang. Baik, kemudian apa kata Ali? Faqala Ali ya Abi Bakr, mau'iduka al-'ashiyah lil bai'. Janji untukmu ya petang ini untuk berbayar. Maksudnya begini, petang ini saya akan berbayar. Petang itu apa ya? Ya bisa habis zuhur, bisa juga habis asar yang dimaksud tadi. Falamma shalla Abu Bakr al-dhuhra raqi'a 'ala al-mimbar fatasyahada. Ketika Abu Bakar sudah selesai sholat, dia naik ke mimbar, dia bertasyahud, baca puji-pujian, wa dzakara sya'na 'Ali wa takhallufahu 'anil bai'. Lalu dia menerangkan tentang hal ikhwal Ali bin Abi Thalib dan kenapa dia tidak ikut berbaiat atau ketinggalan baiat dengan Abu Bakar. Wa udrahu billadhi i'tadara ilaihi, dan tentang alasannya, alasan yang dikemukakan oleh Ali. Itu mastaghfar, kemudian dia istighfar. Wa tasyahada Ali pun tasyahud, fa'adzama haqqa Abi Bakr, lalu dia mengagungkan hak Abu Bakar, jadi menghormati hak Abu Bakar. Wa haddatsa annahu lam yahmilhu 'ala alladhi sana'a nafasatan 'ala Abi Bakr. Wa haddatsa, dia cerita, Ali bicara di hadapan umat Islam, annahu lam yahmilhu 'ala alladhi sana'a, tidak ada yang mendorong dia untuk melakukan apa yang telah dia lakukan itu bukan karena nafasatan 'ala Abi Bakr. Yang mendorong dia lakukan itu bukan karena iri terhadap Abu Bakar, tidak. Wala inkaran lilladzi faddalahu Allah bih, tidak juga mengingkari kelebihan keutamaan yang Allah berikan kepada Abu Bakar. Walakinna nara lana fi hadzal amri nasiban, tapi kami keluarga Rasul berpandangan bahwa kami punya bagian dalam urusan ini. Kenapa kok nggak diajak bicara? Fastabadda alaina fa wajadna fi anfusina ma'qul. Ada perasaan marah di hati kami setelah Ali bin Abi Thalib katakan hal itu. Fasurra bidzalika muslimun, orang-orang muslim pun bergembira karenanya. Waqalu, dan mereka katakan asabta, engkau benar wahai Ali, asabta. Wakala muslimun ila Ali yang khaliban, maka umat Islam pun dekat dengan Ali. Hina raja'al amral ma'ruf, ketika dia kembali kepada perkara yang baik. Jadi ketika dia sadar dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, hadisnya panjang ya. Dikaitkannya dengan bab yang kita bahas ini, yaitu sabda Rasulullah Nurafu mantarokna fahuwa shadaqah. Kami tidak diwarisi, yang kami tinggalkan itu adalah shadaqah. Jadi tadi masalah sampai begitu, sampai Ali marah, Fatimah juga marah. Maka dijelaskan oleh Abu Bakar bahwa ya Rasul pesankan begitu, Rasul sudah bersabda begitu. Ya dia tidak berani atau tidak mau merubah sedikit pun apa yang dilakukan oleh Rasul SAW dalam mengurus harta peninggalan Rasulullah SAW. Ya untuk sedekah, ya untuk kepentingan umat Islam. Nah, dikatakan ini. Baik, lanjutkan hadis berikutnya. Hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Fatimah binti Rasulillah sallallahu
sesudah wafatnya Rasulullah SAW, ayyaqsimalaha mirathaha, untuk membagikan kepadanya warisannya, mimma taraka Rasulullah SAW, yaitu dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, mimma afa Allah alaih, yaitu sebagian dari apa yang Allah berikan kepadanya, atau faid yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Faqala laha Abu Bakrin, lalu Abu Bakar katakan, inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la nurahu, kami tidak diwarisi matarokna sodaqah. Fa'udibat Fatimah bintu Rasulullah SAW, lalu Fatimah marah, fahajarat Abu Bakrin, yang mendiamkan Abu Bakar, falam tazal muhajiratahu hatta tuwfiyat, dia terus mendiamkan Rasul sampai dia wafat. Wa asyad ba'da Rasulullah SAW sitata asyhur, dia hidup sesudah Rasul selama 6 bulan. Qala wa kanat Fatimah tas'alu Abu Bakrin nasibah, Fatimah minta kepada Abu Bakar bagiannya, mimma taraka Rasulullah SAW Khaybar wa Fadak wa sadaqatahu bil Madinah. Jadi dia minta kepada Abu Bakar ini apa yang ditinggalkan Rasul dari Khaybar, yang diperoleh dari Khaybar, dari Fadak, dan sedekah Nabi yang ada di Madinah. Fa Abu Bakar alaihi, Abu Bakar tidak mau yang melaksanakan hal itu kepada Aisyah. Wa qala, dan dia katakan, lasu tarikan syai'an karena Rasulullah SAW ya'malu, saya tidak meninggalkan sedikit pun apa yang pernah dilakukan oleh Rasul terhadap harta tadi, illa itu, melainkan aku lakukan. Fa in akhsha in taraktu syai'an min amri, saya takut kalau saya meninggalkan sedikit saja dari urusan Rasul, an azigha, saya takut sesat. Jadi dijelasin Abu Bakar, kalau saya robah saya perlakukan beda dengan diberlakukan Rasul, saya takut jadi sesat. Fa amma shadaqatuhu bil Madinah, adapun sedekah Nabi yang ada di Madinah, fa dafa'aha Umar ila Ali wa Abbas, akhirnya oleh Umar diberikan kepada Ali dan Abbas. Wa amma Khaybar wa Fadak, adapun peninggalan dari Khaybar dan Fadak, fa amsakaha Umar, yang dipegang oleh Umar. Waqal, dia katakan, huma shadaqatu Rasulullah SAW, keduanya adalah sedekah Rasul, karena dari hukumihi allati ta'aluhu wa nawaibihi. Maka semuanya tadi peninggalan Rasul tadi adalah sedekah Rasulullah SAW, itu buat yang berhak terhadapnya, dan buat nawaibihi, ini yang menjadi pekerja-pekerja yang mengurus peninggalan Rasul tadi. Jadi ambil orang-orang yang mengurus kayak yang kebun yang ada di Khaybar, nah itu sebagian diberikan kepada mereka, sebagian juga diberikan kepada yang berhak, ya tetap dibagikan oleh Abu Bakar. Wa amruhuma ila man waliya al-amra fa huwa ala dzalika ila al-yawm, urusan kedua harta tadi adalah diserahkan kepada ulil amri sampai hari ini, begitu kata Aisyah radhiyallahu anha. Baik, saya lanjutkan hadis berikutnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bahwa Rasul bersabda, la yaftasibu warathati dinaran. Nah, para ahli waris hukum tidak mendapatkan bagian 1 dinar pun. 1 dinar pun maksudnya ya nggak dapat sedikit pun. Mataraktu ba'da nafaqati nisa'i, yang saya tinggalkan setelah nafkah untuk istri-istriku, wa ma'unati amili, dan infak untuk amilku yang bekerja mengurus peninggalan Rasul, bahwa sedekah, sisanya adalah sedekah. Baik, begitulah apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, semuanya disedekahkan, tidak diberikan kepada ahli waris. Itu Rasul saja, apa semua Nabi. Kalau kita lihat lafaznya kelihatannya kami itu para Nabi. Lalu bagaimana dengan di surah Maryam? Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Jadi Nabi Zakaria mohon kepada Allah supaya
supaya dianugerahi seorang anak yang yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yaqub. Nah, ini para mufassir banyak yang mengartikan bukan mewarisi harta, yakni mewarisi ya kenabian dan kepemimpinan mereka terhadap umatnya. Jadi yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyan, dan jadikan dia wahai Tuhanku radiyan, orang yang diridhoi. Saya sampai sini deh ya, 1151. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau masalah-masalah lain yang mau ditanyakan, silakan. Ustaz, Ya. Waalaikumsalam. Yang Nabi Sulaiman itu berarti bukan warisan dari ayahnya Nabi Daud. Nggak ada ayat yang menjelaskan begitu. Nah, jadi Nabi Sulaiman dikasih kekuasaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sesuai dengan doa beliau, yaitu yang tidak diberikan kepada siapapun sesudah Nabi Sulaiman, Allah yang kasih. Nah, jadi enggak ada yang bukan dari Nabi Daud. Yang diwarisi apa? Ya kerajaan yang diwarisi, karena yang menjadi raja saat ini adalah Nabi Sulaiman. Tapi kan bicara soal harta. Ya betul. Ini kalau kita lihat perbedaan antara waris dan sedekah. Di sini kan Fatimah meminta biar warisannya gitu. Ya. Jadi memutuskan hubungan sama Fatimah pun Ali kan yang memberitahu Abu Bakar. Ini masalah sedekah di sini atau kamu terima apa adanya saja atau pembagiannya ke sedekah ini atau kamu sendiri enggak? Maksudnya buat Fatimah tadi. Buat Fatimah ini ya, maksudnya di keluarga Rasulullah dan istri-istrinya itu Ya. dapat harta tapi sedekah gitu. Ya hasil dari apa? Dari kebun tadi. Jadi bukan diberikan kepada mereka, kan? Kayak tanah yang di Khaybar nggak akan diberikan kepada mereka. Ya dasarnya sabda Rasul. Jadi gampangnya untuk kepentingan umat Islam, bahwa istri-istri Rasul sudah juga dikasih nafkahnya karena mereka ummahatul mukminin, tapi bukan diberikan hartanya tadi apa, kebunnya ini bukan diberikan ke mereka. Kalau kita lihat ini hikmah yang kita bisa ambil di sini, Rasulullah ya menyingkirkan dulu hak keluarganya, ini kan buat umat gitu ya. Oh iya betul, karena kayak faid maupun ghanimah kan ada bagian buat ahlul bait, buat keluarga Rasul, itu Nabi sudah kasih. Kayak dari Bani Nabi itu tadi stok pangan setahun. Kita juga nggak ada kali yang punya apa stok pangan selama 1 tahun, kecuali petani di kampung zaman dulu, tapi punya lumbung, punya rangkiang, apa lumbung yang buat nyimpen padi gitu ya kan, buat setahun lebih. Itu apa, keluarganya Rasul itu kan memang dia tidak dapat zakat ya Ustaz. Ya ada. Nah sampai sekarang ini keturunannya yang Itu mestinya. Ya mestinya begitu kalau memang benar. Tapi boleh dari ghanimah, hadiah boleh. Hadiah boleh. Jadi kalau di ada suatu Rasul tanya, ini Kalau yang hadiah zaman boleh. sekarang ini kan mungkin masih ada keturunan Rasulullah gitu, apa Ya. mereka tetap Iya terus ya? Karena kan nggak ada Kalau hadiah apa ya udah nggak ada ya. Ya. Nah kalau ada susu atau yang seumpama di rumah Rasul kan isi Rasul katakan ya hadiah ya Rasul. Minum Rasul. Jadi yang hadis 1151 di situ kan dia bilang apa yang aku tinggalkan selain berupa nafkah buat istri, artinya secara harta tidak menjadi waris, betul. namun manfaatnya
Bisa sahabat Rasul, bisa. Nyatanya sedekah. Dan dijamin Ummahatul Mukminin itu oleh para khalifah tadi. Para khalifahnya ya. Ya, betul. Makanya ketika kita mengkaji Riyadhus Shalihin, Aisyah kan pernah bertegang juga dengan Abdullah, ponakannya, tentang itu karena Aisyah minta ini itu macam buat sodako. Tapi karena terlalu banyak yang pegang bendahara negara tadi enggak, saya nggak akan kasih lagi, marah Aisyah. Jadi biasa kalau terjadi apa? Terjadi. Berarti dari dulu pun memang harta itu ini ya. Manusia ya. Ya manusia apa? Kalau punya istri lebih dari satu, pastilah itu ada masalah apa? Masalah ayah harta kan. Istrinya ustazah semua, tetap aja sama. Padahal tahu. Tapi kan bisa diatasi. Ya, istri Rasul juga basar, manusia. Rasul saja basar. Kayak waktu terjadi hadithul ifki, berita bohong tentang Aisyah. Rasul sebagai basar ya marah sih enggak, tapi ya terpengaruh. Jadi pulang dari perang, Aisyah sakit nggak kemana-mana di rumahnya. Di luar berita sudah santer berita bohong tentang Aisyah. Lalu setelah Aisyah sakit lama baru ada nenek-nenek datang. Aisyah, kamu nggak ada tahu apa yang terjadi di luar? Enggak, saya nggak tahu. Oh, mantesan Rasulullah kalau masuk rumah cuman katakan kehati di mana keadaan. Jadi cuek, Rasulullah cuek terhadap Aisyah. Dia sudah basah maksudnya. Dan setelah itu Aisyah minta izin untuk istirahat di tempat Abu Bakar. Datang sih Rasul datang. Ya, Rasul katakan, wahai Aisyah, kalau memang kamu berbuat ya aku sajalah, hukuman Allah di dunia kan lebih ringan, hukum di dunia kan lebih, hukuman dunia lebih ringan. Tapi kalau tidak, pasti Allah nanti akan bebaskan kau dari tuduhan tadi. Nah, gimana coba seorang perempuan gitu, makin nangis Aisyah, nangis ngomong ke Abu Bakar, ke ibunya, ayo dong jawab Rasul. Kata Bakar, wallah saya tidak tahu apa yang mesti saya katakan kepada Rasul. Setelah itu beberapa hari datang Rasul, Allah sudah bebaskan engkau dari tuduhan mereka. Apa kata Aisyah? Ahmadullah wala ahmad. Saya puji Allah, saya tidak puji engkau. Jadi ya seorang istri ke suami ada juga lah. Manusia ya. Jadi apalagi kita yang banyak salah, biasa kalau istri juga marah-marah dikit. Karena kita juga manusia dan juga banyak salah. Ya silakan. Ya, apakah Nabi tidak mempunyai anak laki-laki, padahal istrinya banyak? Ya, Nabi punya anak laki-laki dari Khadijah ya Al-Qasim. Maka dulu Nabi biasa disebut Abul Qasim, meninggal sekecil. Kemudian si siapa namanya Ibrahim, anak dengan Maria Al-Qibtiyah juga meninggal. Yang ketika dia meninggal lalu terjadi gerhana, itu yang ada orang katakan ini gerhana karena matinya orang besar. Lalu Nabi katakan kan, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Matahari dan bulan adalah kedua ayat di antara ayat-ayat Allah. Tapi semuanya meninggal sebelum Rasul. Yang meninggalnya sudah Rasul hanya Fatimah. Itu pun cuma beda
keunggulan dari anak Rasul. Ya Allah Maha bijaksana. Kenapa kok Allah mentakdirkan seperti itu? Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Ya, silakan. Kalau misalnya ini kita sekarang masih ada turunan-turunan Rasulullah. Ya. Sedangkan Arab itu marganya adalah laki-laki. Ya, Dari kita katakan anak-anak laki Rasulullah itu nggak ada sampai dewasa, Ya. yang meninggal. begini. Gimana bisa dia keturunan Rasulullah sedangkan Ya. dari marga perempuan? Kalau dzurriyah itu bisa dari anak laki, bisa dari anak perempuan. Kalau bani itu baru dari anak laki. Yang ada sekarang ya dzurriyah Rasul. Jadi keturunan karena dari Fatimah. Bukan bani Rasulullah, bukan, tapi dzurriyah Rasulullah SAW. Nah, kemudian kalau di yang tenar ini ya keturunan Husain, keturunan Hasan kok tidak ya Allah alam lah. Dia sebetulnya banyak juga kan ulama-ulama besar yang keturunan Hasan. Kayak kalau nggak salah Ibnu Abdul Bar yang yang masyarakat Wakoh itu kan ulama dari Cordova itu juga dzurriyyah Rasul dari keturunan Hasan. Ya, silakan. Berarti sampai hari ini hartanya Rasulullah itu masih ada, Ustaz ya? Nah, kalau wakafnya Utsman sampai sekarang juga masih ada, masih dipelihara, dijaga. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kalau kita meninggalkan warisan itu tidak boleh seluruhnya dibagikan kepada waris. Ahli waris. kepada orang-orang miskin gitu ya. Oh, Jadi ya, Nggak boleh, ya waris nggak boleh. Jadi harus memikirkan ahli waris juga. ada Nah, itu yang ditanyakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini punya harta, duma, wala yarithuni illa binatuni, nggak ada yang jadi ahli waris kecuali satu saja, anak perempuan waktu dia nanya. Lalu dia tanya, ya Rasul, boleh tidak saya tasaddaqu bi thuluthi mali? Boleh tidak saya sedekah dengan 2/3 harta saya? Jangan. Fasyakru ya Rasulullah, separuh ya Rasulullah, jangan. Fathuluthu ya Rasulullah, sepertiga. Na'am, fathuluthu katsir. Iya, sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah banyak, berarti maksimal. Karena selebihnya nanti buat ahli waris. Lalu pesan Rasul, innaka anta warathataka aghniya khairun. Engkau tinggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup, itu lebih baik. Min antadahum ma'alatan yatakaffafuna nas, daripada kau tinggalkan mereka minta-minta keadaan miskin dan minta-minta kepada manusia. Jadi buat Rasul dan keluarganya itu ada yang memberatkan, ada yang meringankan. Contohnya dalam masalah tadi, harta Rasul bukan diwariskan, dan keluarga Rasul nggak boleh makan zakat. Kita kalau lagi dalam keadaan fakir, miskin atau lainnya boleh kita makan zakat. Jadi ada juga hal-hal yang memberatkan Rasulullah SAW dan keluarganya. Tapi yang mengenakan itu ada juga, kayak ghanimah, faid tadi dapat bagian untuk ahli bait. Baik, saya kira sampai sini ya baik. Sampai sini mudah-mudahan